Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri dan tim afirmasi yang saya hormati, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Di sini saya Andika Rajendra selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Purwasri dalam lomba debat bahasa Indonesia SMA Awards tahun 2025. Izin menyampaikan pendapat saya terkait mosi. Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dalam mosi ini, pendidikan klasik dipahami sebagai pengajaran terstruktur yang dipimpin oleh guru berpusat pada buku teks dengan pemisahan mata pelajaran yang kaku serta ruang diskusi siswa yang terbatas. Sebaliknya, pendidikan progresif menempatkan guru sebagai fasilitator dengan penekanan pada diskusi, proyek, dan lintas disiplin. Saya menolak pilihan tunggal pada model klasik di jenjang SMA. Alasannya jelas. Usia 14 hingga 18 tahun adalah masa transisi menuju penalaran abstrak, kemandirian, serta persiapan karir dalam perguruan tinggi. Justru pada tahap ini, siswa perlu kesempatan menghubungkan teori dengan praktik, lintas mapel, sekaligus melatih riset dan pengambilan keputusan. Pertanyaannya, jika SMA hanya mengajarkan menghafal rumus dan definisi, kapan siswa belajar menerapkannya dalam realitas hidup? Di Indonesia, kurikulum merdeka di SMA dan SMK menekankan proyek profil pelajar Pancasila. Riset Balitbang Kemendikbud tahun 2023 menunjukkan siswa yang mengikuti proyek tematik lintas disiplin mengalami peningkatan keterampilan riset hingga 27% dibanding pola konvensional. Sementara di SMK, program Link and Match dengan industri berupa kelas industri dan magang meningkatkan serapan kerja lulusan hingga 80% berdasarkan data Ditjen Vokasi tahun 2022. Secara global, Finlandia menerapkan Phenomenon Based Learning OECD tahun 2019 mencatat 87% siswanya merasa lebih siap menghadapi ujian akhir setelah mengikuti proyek lintas mapel. Kemudian IB diplomatik pun mewajibkan extend essay and theory of knowledge yang menurut studi Cambridge Assessment tahun 2020 membuat mahasiswa tahun pertama lebih unggul dalam penulisan ilmiah dibanding lulusan sistem klasik murni. Kemudian laporan Harvard GSA tahun 2018 menyebutkan tingkat penerimaan perguruan tinggi di sana mencapai lebih dari 90% sembari mempertahankan kedalaman konten dan soft skills. Dari Indonesia hingga internasional, garis besar data ini menegaskan progresif bukan hanya inovasi, bukan jargon inovasi, tetapi model yang terbukti, terukur, dan diakui manfaatnya. Dari data-data yang telah saya paparkan, saya akan menyampaikan argumen saya terkait mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, progresif lebih kuat dalam transfer pengetahuan dan kesiapan pasca SMA. Riset, proyek, dan diskusi memaksa siswa menerjemahkan teori ke dalam aplikasi nyata. Data IB dan kurikulum merdeka menunjukkan capaian kognitif tetap terjaga. Justru lebih kontekstual, apakah kita rela lulusan SMA hanya menjadi mesin ujian tanpa kemampuan menghadapi kenyataan hidup? Yang kedua, progresif menempatkan guru dan asesmen sebagai kunci. Ia tidak berarti bebas tanpa arah, justru keberhasilannya lahir dari rubrik dan asesmen formatif. Bukti dari Finlandia dan Singapura menunjukkan proyek dapat berjalan sambil menjaga standar akademik. Ketiga, progresif menjawab kebutuhan dunia nyata, portofolio, karya horizontal, hingga magang terbukti meningkatkan daya saing lulusan. Apa gunanya rapor penuh angka tinggi bila lulusan kita gagap menghadapi wawancara kerja atau perkuliahan internasional? Dari data dan argumen yang telah saya paparkan, saya menawarkan solusi yang konkret dan relevan terkait mosi perdebatan kali ini. Pertama, integrasi proyek wajib dalam kurikulum SMA. Setiap kelas wajib memiliki capstone project lintas mapel minimal sekali setahun. Misal, IPA membuat riset tentang energi terbarukan, kemudian IPS meneliti tentang UMKM di Indonesia. Kemudian kedua, rubrik penilaian yang jelas, menimbang ketepatan konten sekaligus keterampilan abad ke-21. Dari semua data-data dan poin yang telah saya sampaikan, saya tegaskan kembali bahwa saya sebagai tim kontra menolak keputusan Dewan yang memilih sekolah menengah mengadopsi model pendidikan klasik. Tim kontra menolak penggunaan SMA pada model klasik. Bukti nasional dan internasional menunjukkan progresif yang dirancang serius, tetap menjaga standar akademik, sekaligus memberi bekal lebih berharga. Jadi, maukah kita puas dengan lulusannya hebat di atas kertas, tetapi kosong saat dihadapkan pada kehidupan nyata? Karena itu, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi tim kontra.